Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, yang masih memberikan kita nikmat Islam, dan yang memberikan kita nikmat kesempatan untuk berada dan dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya dan tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah mimbar Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui atau yang telah kita sampaikan beberapa hari yang lalu, Ramadan adalah bulan pendidikan. Ramadan adalah bulan pembinaan, bulan pembentukan karakter, dan yang paling diharapkan dari bulan ini adalah lahirnya pribadi-pribadi yang bertakwa. Pada malam hari ini kami akan membahas satu tema penting, yaitu bagaimana puasa membentuk pemuda. Dan yang paling diharapkan dari bulan ini adalah lahirnya pemuda-pemuda yang bertakwa, dan bagaimana pemuda itu seharusnya menghidupkan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda dalam pandangan Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah pemuda Ashabul Kahfi, Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, wahai Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Di sini mari kita perhatikan, pada ayat tersebut Allah menyebutkan mereka sebagai pemuda yang beriman. Ini menunjukkan bahwa masa muda adalah masa kekuatan. Masa muda adalah masa semangat, dan masa muda adalah masa idealisme. Jika pemuda baik akhlaknya, bertakwa kepada Allah,
maka masyarakatnya akan baik. Tetapi jika pemudanya rusak, tidak mempunyai pendidikan agama yang mumpuni, maka masyarakatnya pun akan ikut rusak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Masa muda adalah sebuah amanah dan Ramadan adalah momentum terbaik untuk mengarahkan masa muda itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang ini kita sudah mengetahui bagaimana pemuda-pemuda kita, generasi muda yang sekarang itu banyak yang melalaikan perintah Allah. Bisa kita lihat, jangankan di bulan Ramadan, di bulan-bulan selain bulan Ramadan saja, kita lihat saja saat sholat berjamaah, apakah ada pemuda-pemuda yang ikut berjamaah di masjid? Atau berapa orang yang ikut berjamaah di masjid? Atau ketika pengajian, apakah ada pemuda atau generasi muda yang ikut untuk mengaji? Kita semua sudah tahu jawabannya. Walaupun ada, paling hanya 1-2 orang. Itu pun karena ikut organisasi. Jadi pada bulan Ramadan ini, mari kita ingatkan generasi muda saat sekarang ini untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian problem pemuda saat Ramadan di zaman sekarang. Realita hari ini menunjukkan bahwa sebagian pemuda menyambut Ramadan hanya sebagai perubahan jam makan, bukan perubahan iman. Yang biasanya makan 3 kali sehari, tapi di bulan Ramadan jadi sekali atau 2 kali dalam sehari, pas berbuka sama sahur. Tidak ada perubahan. Yang kita inginkan dari pemuda adalah perubahan iman, bukan perubahan jam makan. Banyak problem pemuda atau generasi muda zaman sekarang ini, khususnya pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan dianggap bulan begadang. Betapa banyak pemuda, anak-anak kita, baik yang masih sekolah tingkat SMP Sanawiyah, tingkat SMA dan Aliyah, malamnya habis untuk bermain game, malamnya habis untuk menonton hiburan yang berlebihan, atau nongkrong tanpa ada manfaat sedikit pun. Akhirnya kewajiban dia sebagai muslim tertinggal, yaitu sholat subuh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat kita pahami bersama
bahwa tidak ada ruginya kita mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan bulan begadang untuk sia-sia, tetapi bulan qiyamul lail. Kemudian problem yang kedua, puasa tapi tidak menjaga lisan dan media sosial. Di era digital, tantangan pemuda bukan hanya pergaulan langsung, tetapi juga dunia maya. Ghibah, sindiran, fitnah, komentar yang kasar, semua bisa terjadi lewat jari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa bukan hanya menahan perut, tetapi juga menahan jempol, menahan jari-jari kita. Dari hadis tadi kita bisa memahami bahwa perbuatan dusta atau perbuatan buruk pada bulan Ramadan dia kerjakan seperti itu, maka puasanya itu tidak bermanfaat. Allah tidak butuh ia berpuasa jika ia masih mengerjakan perkataan dusta atau perbuatan yang buruk. Kemudian problem yang ketiga yang dialami oleh generasi muda zaman sekarang adalah Ramadan tanpa adanya target ibadah. Sebagian pemuda tidak punya target selama Ramadan. Target apa Bapak Ibu? Tidak ada target khatam Al-Quran. Jika berat menghatamkan Al-Quran berkali-kali, paling tidak khatamkan Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Dalam 1 hari baca 1 juz. 1 juz itu kalau di dalam Al-Quran itu ada 10 lembar, 20 halaman. Kemudian tidak ada target sedekah. Walaupun tidak memiliki penghasilan yang banyak, tapi minimal cobalah untuk bersedekah walaupun sedikit. Kemudian tidak ada target perbaikan diri. Tidak ada perubahan pada dirinya saat bulan Ramadan. Sebagaimana bulan selain bulan Ramadan, tingkah lakunya, maka seperti itu pula lah pada saat bulan Ramadan. Karena tidak ada target untuk memperbaiki diri. Padahal Allah berfirman, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ramadan adalah bulan perlombaan, bukan bulan kemalasan. Kemudian puasa sebagai sekolah bagi pemuda dan generasi muda zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Puasa adalah sekolah karakter, membentuk karakter. Apa yang dilatih oleh puasa bagi pemuda, bagi anak-anak kita yang masih muda? Pertama, melatih kedisiplinan. Yang biasanya bangun subuh selalu telat, maka pada bulan Ramadan kita diajarkan untuk bangun sahur tepat waktu, kemudian sholat tepat waktu. Ini membentuk karakter yang tertib.
Kemudian yang kedua, yang dilatih oleh puasa bagi pemuda adalah melatih kesabaran, menahan emosi, menahan lapar, dan menahan keinginan. Yang ketiga adalah melatih empati, merasakan lapar sehingga peduli kepada fakir miskin. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan empati. Kenapa demikian? Supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu atau kurang makanan di rumahnya. Kemudian selanjutnya adalah melatih kejujuran. Tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi disebutkan, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah latihan keikhlasan tingkat tinggi. Kemudian yang keempat, kegiatan pemuda yang menghidupkan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemuda, generasi muda zaman sekarang, khususnya yang tergabung dalam organisasi dakwah, Ramadan harus menjadi momentum gerakan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh pemuda pada saat Ramadan adalah menghidupkan masjid, tadarus Al-Quran, kajian Ramadan, iktikaf kalau bisa, kemudian membantu kegiatan sosial masjid. Masjid jangan hanya ramai saat sholat tarawih, tapi juga hidup dengan aktivitas dakwah. Sebagaimana yang kita lihat di media sosial, ada sebuah masjid di daerah Jawa Barat. Masjid itu yang mengurusnya adalah pemuda semuanya. Bahkan disediakan tempat istirahat, ada tempat penginapan bagi jamaah yang singgah di masjid tersebut. Tidak hanya itu, ada juga kantinnya, ada kafenya. Jadi masjid itu hidup. Tidak hanya pada saat sholat berjamaah saja hidup masjid itu, tapi ramai dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kegiatan yang bisa dan harus dilakukan pemuda adalah gerakan sedekah dan berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan tiba. Pemuda bisa menggerakkan santunan anak yatim, atau berbagi takjil, atau bantuan kepada kaum duafa. Banyak kegiatan-kegiatan pemuda atau generasi muda pada zaman sekarang, khususnya pada bulan Ramadan ini. Kemudian dakwah digital. Sekarang zamannya digital, dunia maya. Gunakan media sosial untuk konten Islami, motivasi Ramadan, ajakan kebaikan, jadikan jari kita ladang pahala. Jangan hanya sekedar menggunakan sosial media itu hanya untuk melihat hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kita. Jadilah pemuda yang dirindukan oleh surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Salah satunya
pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Bayangkan ketika di hari kiamat nanti, saat manusia kepanasan, seorang pemuda yang istiqomah dalam ibadahnya akan mendapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia ya. Itulah kemuliaan masa muda yang digunakan untuk puasa, digunakan untuk sholat, dan digunakan untuk berdakwah. Jadi kita sebagai orang tua, kami juga mengingatkan kepada diri kami pribadi, mari kita bersama-sama mengajak anak-anak kita, mengajak pemuda-pemuda, baik yang masih sekolah di tingkat SLTP, yang masih sekolah di tingkat SLTA, ataupun yang masih dalam perkuliahan, mari kita ajak. Kita ajak untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Yang kami sayangkan adalah anak-anak kuliah yang sekarang mereka sudah pada pulang ke kampung. Anak-anak yang kuliah di Medan itu sudah 2 malam ketika pulang tarawih, entah mereka ikut sholat tarawih atau tidak, atau hanya ikut sholat isya saja, ketika lewat di depan aliyah itu ramai anak-anak kuliah kita. Ini mohon maaf sebelumnya jika ada yang tersinggung anak-anak kuliah, tapi sangat kami sayangkan. Apakah lebih penting rapat daripada sholat berjamaah? Karena setiap, dan bukan hanya bulan Ramadan ini saja, bulan Ramadan tahun kemarin juga sama. Bisa kita lihat sekarang, apakah ada anak-anak kuliah kita yang sekarang di masjid? Tidak ada. Tapi coba kita lihat sekarang di aliyah, mereka berkumpul di sana untuk rapat. Ini yang kami sesalkan, sangat disayangkan. Apa salahnya rapat itu setelah selesai sholat tarawih? Jadi mari kita sama-sama mengajak mereka untuk ikut berjamaah di masjid. Kemudian bulan Ramadan adalah muhasabah untuk kita semuanya. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah Ramadan ini membuat kita lebih dekat kepada Allah? Apakah kita lebih rajin ke masjid? Apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi umat? Ataukah kita masih sibuk dengan hiburan yang melalaikan? Ramadan sudah berlalu 1 minggu. Selama satu minggu ini, apa yang telah berubah pada diri kita? Atau belum ada perubahan dalam hidup kita? Jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi sia-sia. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda adalah harapan umat. Jadi mari kita saling menjaga. Ramadan adalah madrasah takwa. Jika pemuda serius menjalani Ramadan, maka masa depan umat akan cerah. Mari jadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan dari pemuda biasa menjadi pemuda yang luar biasa, dari pemuda yang lalai menjadi pemuda yang bertakwa. Semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah menjaga pemuda kita, semoga Allah menjaga kita generasi yang membanggakan Islam.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.